di perut bumi ini. Hei! Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandul. Hentakkan kakimu ke bumi. Buktikan kepada mereka bahwa ilmumu lebih tinggi dari mereka. Ayo ringkus mereka! Ada apa dengan gustimu Pangeran Angglenkusuma? Diculik orang, Gusti Putri. Diculik orang? Iya, Gusti. Diculik orang bagaimana? Ketika itu, Angglenkusuma pun sedang belajar tentang ketatanegaraan kepada ahli tata negara Istana Bojanegara. Namun, tiba-tiba saja datanglah orang bertopeng yang tidak dikenal yang langsung menotok Angglenkusuma dari belakang. Sang guru pun berusaha merebut kembali Angglenkusuma dari tangan penculik tersebut. Akan tetapi, ternyata penculik bertopeng itu sangat sakti dan tidak mudah untuk dikalahkan, sehingga ia pun berhasil kabur dari kepungan prajurit Bojanegara. Hei, mau dibawa kemana tuh? Kurang ajar! Tangkap! Kejar! Ayo kejar! Ayo! Setelah mendengar cerita orang-orang tersebut, Prabu Anglingdarma pun menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Sang permaisuri yang mengetahui semua itu pun hanya bisa menangis bersedih. Kenapa putranya harus menjadi korban lagi, padahal putranya tidak memiliki kesalahan apa-apa kepada orang lain. Kasihan Angglenkusuma, Kanda. Kasihan Angglenkusuma. Dia masih terlalu muda. Kenapa harus diculik segala? Angglenkusuma sudah remaja. Angglenkusuma sudah bukan kanak-kanak lagi seperti waktu kita titipkan pada Romo Prabu. Pagi itu, di setinggil Malwapati, tampak Pini Sepuh Rikmaseta sedang menjelentrehkan tentang kejadian penculikan Raden Anglingkusuma yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan musuh-musuh Prabu Anglingdarma seperti Rahwana Raja, Gendrawani, Prabu Baka ataupun ketiga putrinya. Dan kejadian tersebut adalah kejutan baru yang dilakukan oleh pemain-pemain baru. Dan dari kabar yang mereka terima bahwa orang yang menculik Anglingkusuma adalah manusia setengah siluman yang berasal dari Gua Jurang Grawah, yaitu Ratu Pandulu dan wakilnya Jelamprong serta para pengikutnya. Pini Sepuh Rikmaseta pun menjelaskan bahwa letak Gua Jurang Grawah sebenarnya telah diketahui oleh Temunggung Prabaswara karena ia pernah tersesat di gua itu ketika menjalankan tugas sang Prabu untuk mencari sabuk mustika Sang Hyang Antaboga ke Gua Sapta Pertala. Bisa saya tahu di mana gue itu berada, Paman? Kalau tidak salah, Tumenggung Prabaswara pernah secara tidak sengaja tersesat ke sana. Benar kan, Rai? Benar, Tumenggung? Saya pernah tersesat ke sana, Gusti. Tersesat? Iya, Gusti. Itu ketika saya mendapat tugas mencari mustika sabuk Sang Hyang Antaboga ke Gua Sapta Pertala. Ketika itu, sang senopati pun salah masuk gua karena ternyata yang dimasuki adalah Gua Jurang Grawah yang dikuasai oleh Ratu Pandulu dan bawahannya Jelamprong, yang kemudian membawa sang senopati menghadap ratunya. Sang senopati pun tidak tahu dan tidak menyadari dengan siapa ia sedang berhadapan di saat itu. Senopati Prabaswara pun hanya bisa menurut apa yang telah dikatakan oleh Ratu Pandulu yang dikiranya adalah Sang Hyang Antaboga. Ia pun kemudian memberikan surat yang berisi nawala dari Prabu Anglingdarma kepada Ratu Pandulu. Penguasa Jurang Grawah tersebut pun menjadi bertanya-tanya setelah membaca isi surat itu. Sang senopati yang sebenarnya dari awal sudah curiga pun semakin tidak yakin bahwa yang ada di hadapannya adalah Sang Hyang Antaboga. Ia pun kemudian meminta surat itu untuk segera dikembalikan. Mustika Kalung Hyang Antaboga itu akan membuat pemakainya mampu menembus bumi hanya dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah yang dipijaknya. Apa benar Hyang Antaboga berjanji akan menghadiahkan kalung itu pada putra Anglingdarma?
Siapa yang saya hadapi ini? Kembalikan surat itu. Hei, Ratu Pandulu, jangan kamu baca surat yang bukan hakmu. Ayo, kembalikan. Setelah menceritakan semuanya kepada Patih Batik Madrim dan yang lainnya, Bini Sepuh Rikmaseta pun menghubungkan kejadian tersebut dengan penculikan Raden Anglingkusuma beberapa waktu yang lalu, bahwa pasti Ratu Pandulu juga menginginkan mustika Antaboga itu, karena memang mustika itu sangat luar biasa dahsyat. Angling Dharma pun menyadari kelebihan seorang bayi yang pada saat lahir langsung diberi kalung Hyang Antaboga, maka bayi itu kelak akan menjadi manusia sakti yang kuat, bahkan bisa menembus bumi dengan sekali hentak saja. Bayi siapapun, kalau begitu lahir, langsung dikalungi mustika kalung Hyang Antaboga, maka dia akan mempunyai kelebihan dan kekuatan yang luar biasa. Dia akan mampu menembus sampai ke perut bumi cukup dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Ya, benar. Anglingkusuma mempunyai kelebihan itu. Setelah mendengar penjelasan lebih lanjut dari Bini Sepuh Rikmaseta, Angling Dharma pun kini tahu mengapa Ratu Pandulu mau menculik Anglingkusuma putranya. Ya, karena Ratu Siluman tersebut jelas menginginkan kalung Hyang Antaboga yang kini dikenakan oleh putra Angling Dharma tersebut. Batik Madrim yang mengetahui niat sang Prabu pun kemudian memutuskan untuk supaya ia saja yang menuju Jurang Grawah dan tidak perlu sang Prabu sendiri yang ke sana, karena Patih Batik Madrim pun telah mengetahui bagaimana kekuatan Ratu Pandulu dan para pengikutnya. Biar saya saja yang ke sana, Rai Prabu. Karena saya tahu persis peta kekuatan mereka. Silakan. Tapi ikutkan juga Tumenggung Prabaswara. Karena ia tahu persis di mana gua Jurang Grawah berada. Iya, Gusti. Sendiko dawu, Gusti Prabu. Sementara itu, Anglingkusuma pada saat itu tampak berada di penjara bawah tanah Ratu Pandulu di Goa Jurang Grawah. Ia pun kemudian dikeluarkan oleh pengawal Ratu Pandulu dan akan dibawa ke hadapan ratunya. Namun, tiba-tiba Anglingkusuma pun tampak melawan dan menghabisi prajurit-prajurit tersebut sehingga memancing para prajurit yang lainnya untuk berdatangan. Anglingkusuma pun kemudian segera menghabisi mereka semua dengan ilmu kanuragannya yang telah mencapai tingkat tinggi. Aku harus keluar dari sini. Apa mungkin Aji Mustika Kalung Antaboga akan menyelesaikan semua ini? Setelah menghabisi semua prajurit tersebut, Anglingkusuma pun kemudian berusaha keluar dari gua itu dengan bantuan kekuatan mustika kalung Hyang Antaboga yang dimilikinya. Ia pun segera menjebol dinding gua yang sangat tebal tersebut dengan mudah. Namun, baru saja ia keluar dari gua itu, ia pun telah disambut dengan rantai panah jelamprong yang kemudian langsung membelenggunya. Pangeran! Apa ini? Lepaskan aku! Yang sudah terlanjur terikat oleh rantai panah saya tidak akan bisa lepas dari ikatannya, Pangeran. Jelamprong pun kemudian menjelaskan mengapa ia menculik Pangeran Anglingkusuma. Ya, hal itu dilakukan karena Ratu Pandulu menginginkan Pangeran Anglingkusuma untuk dinobatkan menjadi Raja Muda Jurang Grawah. Anglingkusuma pun seperti tak percaya, namun Ratu Pandulu yang tiba-tiba hadir di tempat tersebut pun kemudian menekankan lagi bahwa benar adanya jika ia ingin menjadikan sang pangeran menjadi raja di Jurang Grawah karena kesaktian yang dimilikinya. Anglingkusuma pun kemudian menolak keinginan Ratu Pandulu tersebut. Ia pun mengatakan bahwa ia adalah putra mahkota Malwapati, sebuah kerajaan besar. Mengapa ia menjadi raja di Jurang Grawah yang tidak jelas keberadaannya? Akan tetapi, lagi-lagi Ratu Pandulu pun menjelaskan bahwa Anglingkusuma harus menjadi raja di Jurang Grawah
karena dengan kelebihannya bisa menembus bumi, maka hal tersebut adalah sebuah pijakan untuk bisa menguasai semua wilayah, terutama di bagian perut bumi. Tiba-tiba datanglah Batik Madrim dan Tumenggung Prabaswara yang langsung memotong pembicaraan Ratu Pandulu. Bagi pangeran untuk menguasai semua wilayah yang ada di dalam perut bumi. Dan pangeran akan menjadi raja di raja dari seluruh kehidupan di perut bumi ini. Hei! Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandulu. Paman, Pangeran Anglingkusuma tidak akan menjadi raja muda golongan hitam. Dia akan kembali bersamaku ke Malapati. Hei, dengar Patih. Pangeran Anglingkusuma sudah terlanjur berada di sini. Ratu Pandulu dengan sombongnya pun menyindir Patih Batik Madrim yang sakti mandraguna tersebut, seakan ilmu mereka lebih tinggi dari Patih Malwapati itu. Patih Batik Madrim pun kemudian menjelaskan bahwa ia meminta kembali Raden Anglingkusuma dengan baik-baik. Namun apabila Ratu Pandulu menolaknya, maka jalan kekerasanlah yang akan ditempuhnya. Yang sudah berada di sini tidak akan bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Termasuk saya, Iya, termasuk Patih. Serang! Batik Madrim pun kemudian segera menyuruh Anglingkusuma untuk menghentakkan kakinya ke bumi guna memberitahu kepada Ratu Pandulu bahwa ilmunya lebih hebat daripada mereka. Batik Madrim pun kemudian segera mengeluarkan ajian lebur sakti dan melepas rantai panah jelamprong. Anglingkusuma yang kemudian menghentakkan kakinya ke bumi pun langsung membuat tanah di depannya bergetar hebat dan terbelah menjadi dua. Mereka bertiga pun segera melompat untuk segera pergi dari tempat itu melalui jalur bawah tanah. hentakkan kakimu ke bumi. Buktikan kepada mereka bahwa ilmumu lebih tinggi dari mereka. Baik. Aku tidak ingin melihat kepandaian mereka. Ayo ringkus mereka! Ayo cepat! Ya. Terlambat sudah. Kalian semua bodoh. Tiba-tiba, Anglingkusuma dan Batik Madrim telah berada di Malwapati dan dengan ditemani Prabu Angling Dharma, Anglingkusuma pun segera menemui Dewi Sekarwangi ibunya. Dewi Sekarwangi pun seperti tak percaya, kini putranya telah berada di hadapannya dalam keadaan sempurna dan tidak kurang satu apapun. Di sana juga tampak Dewi Kusuma Gandawati yang kelihatan ikut bahagia melihat adikan mengharukan tersebut.